Halo adik-adik, selanjutnya kita akan mencoba lagi membahas soal-soal yang sudah pernah diujikan dari tahun lalu ya, beberapa tahun lalu ya. Nah, di sini sudah ada soalnya, jadi kita baca dulu ya adik-adik. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C adalah satu. Jadi ada dua bilangan. Ini bilangan A sama B misalnya persek FPB-nya itu satu, B sama C FPB-nya satu, A sama C FPB-nya satu. Gitu ya. Jika BC, nah di sini sudah diberikan BC-nya berapa? BC sama dengan 15 dan A tambah C sama dengan 13, maka pernyataan yang benar adalah nah, di sini sudah diberikan BC-nya berapa, A tambah C-nya berapa. Kita tanggal nyari tahu A sama B, B sama C-nya berapa, ya. Jadi kita disuruh mencari menentukan manakah pernyataan yang benar dari keempat pernyataan ini. Pertama, hasil kali ketiga bilangan adalah 120. Jadi, mau tidak mau kita harus mencari tahu ABC-nya berapa agar kita bisa mengalihkan ketiga bilangan tersebut sehingga kita tahu nilainya berapa, gitu kan? Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 7. Oke. Nah, jadi kita tetap harus mencari tahu ABC-nya berapa. Jumlah dua bilangan terkecil sama dengan bilangan terbesar. Jadi kalau yang paling kecilnya itu dijumlahkan, itu sama dengan yang terbesarnya ya. Kemudian jumlah ketiga bilangan adalah 18. Jadi kalau dijumlahkan ketiganya maka menghasilkan 18. Oke, mana di antara pernyataan berikut yang benar ya? Oke deh, selanjutnya apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengetahui ABC-nya ya. Nah, kita gunakan ini, B sama C. BC itu adalah, BC-nya adalah 15. Ya kan? BC-nya adalah 15. Nah, perkalian atau angka yang mungkin kalau dikalikan itu apa? Yang menghasilkan 15. Bisa 5 kali 3, ya kan? Kan 15. Bisa juga 3 kali 5. Kita coba aja dulu ya. Karena 5 sama 3, 5 kali 3 15, 3 kali 5 juga 15. Artinya bisa salah satunya B itu 5 atau B adalah 3, ya, kita belum tahu. Nah, kita cek dulu apakah FPB-nya 5 sama 3 adalah 1. Iya, betul. 5 sama 3 itu FPB-nya 1 ya adik-adik. Kenapa kita butuh FPB-nya? Karena sudah ditentukan di awal kalau FPB-nya antara dua bilangan itu adalah 1. Ya. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita cek dulu 5 kali 3. Artinya B-nya 5, C-nya 3. Oke. Kok gini? Oke, C-nya 3, gitu kan? Nah, kita uji dengan menggunakan ini, A tambah C. Oke, kita masukin A tambah C ke dalam situ. A tambah C sama dengan 13. Kita masukin nilai C-nya ke sini. Ya, oke. A tambah C. 3 sama 13. Ya kan? Berarti A-nya berapa? 13 kurangi 3 ya. 3-nya pindah ruas kanan. Berarti dapat 10. Ya, oke. Sekarang kita mau ngecek apakah FPB-nya adalah 1. FPB-nya 10 dengan misalnya FPB-nya A ya. Dengan misalnya B. FPB-nya 10 sama 5. Apakah 1? Ini bisa difaktorkan jadi 5 kali 2. Ini 2, ini 5. FPB-nya berarti 5. Karena ini sama 5. Berarti bukan ini guys. Ya.
bukan itu. Berarti ini C-nya bukan 3 dan B-nya bukan 5. Sekarang kita coba lagi yang ini. Kenapa yang tadi nggak bisa? Karena AB-nya FPB-nya itu nggak 1. Sekarang kita coba yang ini. B-nya adalah 3, C-nya adalah 5. Nah, sekarang kita cek, masukin lagi nilai C ke sini. A tambah B, A tambah C sama dengan 13. Ya, oke. A ditambah 5 sama dengan 13. A sama dengan 13 kurang 5 ya, 8. Oke. Nah, kita dapatkan A sama dengan 8. Nah, apakah FPB-nya 1? Coba kita cek. Kalau 8 yaitu A sama B tadi berapa? 3. FPB-nya berapa adik-adik? Ini bisa dijadikan 2 kali 4. Jadi nggak ada yang nggak yang sama? Oh, nggak ada. 1. Udah betul ternyata. Yang lain? B sama A. Bisa dicek hasilnya 1. FPB-nya semuanya 1. Nah, sekarang kita sudah punya nilai B sama dengan 3 dan C sama dengan 5 dan A sama dengan 8. Sekarang kita cek pernyataan nomor 1 adik-adik. Apakah hasil ketiga bilangan kali tiga bilangan tersebut adalah 120? Kita cek. A kali B kali C. A-nya berapa? 8 kali C 3 kali 5. Ya kan? Nah, 8 kali 3 berapa? 3 kali 5 kali 8 40 kali 3 120 ya. Oke, berarti udah benar. Ini benar. Otomatis yang salah, yang gugur pilihan jawabannya yang memuat 1. Yang tidak memuat 1. Yaitu C, D. Ya kan? Karena nggak memuat 1 adik-adik. Karena harus ini satunya benar. Berarti C sama D salah karena nggak memuat 1. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi nomor 2. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 7. Yang terbesar apa adik-adik? 8. Kurangi yang terkecil apa? 3. 8 kurang 3, 5. Oh, salah adik-adik ternyata. Berarti 2-nya salah. Berarti yang gugur adalah yang ada pernyataan 2-nya. 1 salah, A salah, dan E pasti juga salah. Otomatis yang tersisa adalah B. Maka jawabannya pasti B adik-adik. Nggak percaya? Silakan cek aja. 3. Jumlah dua bilangan terkecil sama dengan bilangan terbesar. Artinya apa? Kalau A tambah B itu sama dengan C. Kan yang paling kecil, bukan gitu ya. Yang paling kecil apa adik-adik? Yang paling kecil adalah 3. Terus yang kecil lagi, yang kedua adalah 5. Terus sama dengan 8 kak? Iya, bener kan? Iya, karena ini pasti benar. Karena yang tersisa, yang dieliminasi, yang digunakan tadi ya B. Oke, sekarang nomor 4. Jumlah ketiga bilangan adalah 18. Coba jumlahkan. 3 tambah 5 tambah 8. Hasilnya berapa? 16. Salah adik-adik. Jadi sebenarnya dari yang pada saat kita mengecek pernyataan nomor 2 sudah salah, itu langsung menggugurkan A sama E adik-adik. Yang tersisa adalah B tadi, ya kan? Maka caranya adalah untuk Anda bisa cepat, maka nggak perlu ngecek lagi 3 sama 4. 3 sama 4. Karena, bukan. Ya,
3 sama 4 karena ini pasti benar sama ini pasti salah. Ya. Karena kalau ini juga salah ya nggak ada jawabannya dong. Gitu ya. Jadi cara cepatnya kalau mengerjakan soal-soal seperti ini, Anda mulai cek dari nomor 1. Kalau satunya benar, yang gugur pasti C sama D karena nggak memuat 1 ya. Terus cek lagi B. Nomor 2 maksudnya, pernyataan 2. Oh, 2-nya salah. Oh, ternyata salah. Gugur lagi A sama E karena memuat 2. Berarti jawabannya adalah B. Nggak usah dicek lagi. Menguras waktu adik-adik. Ini kebetulan karena mudah kita jumlahkan dan kalikan maka mudah. Cepat juga. Tapi kalau soalnya susah gimana? Ya. Jadi manajemen waktu ya adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.